Pada tanggal 16 Maret tahun 2026, kasus penyiraman air keras terhadap seorang aktivis yang bernama Andri Yunus terjadi ketika beliau sedang menjalankan aktivitasnya sebagai seorang aktivis. Tiba-tiba, orang yang tidak dikenal menyiramkan cairan yang diduga itu adalah air keras ke tubuhnya, hingga menyebabkan matanya mengalami luka yang cukup serius. Peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis. Selain itu, peristiwa ini juga menimbulkan keresahan publik karena menunjukkan bahwa aktivis yang sedang memperjuangkan hak-hak masyarakat masih rentan tindakan kekerasan. Dari kasus ini kita dapat melihat bahwa setiap orang, termasuk aktivis, memiliki hak untuk hidup aman dan bebas dari ancaman serta kekerasan. Jika dianalisis dari sudut pandang hak asasi manusia, kasus ini melanggar beberapa hak dasar, yaitu yang pertama, hak untuk hidup dan memperoleh rasa aman yang tercantum pada pasal 28A UUD 1945 dan 28G ayat 1 UUD 1945. Yang kedua, hak untuk bebas dari penyiksaan dan kekerasan yang tercantum pada pasal 28G ayat 2 UUD 1945 dan pasal 28B ayat 2 UUD 1945. Yang ketiga, hak untuk menyampaikan pendapat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat yang tercantum pada pasal 28E ayat 3 UUD 1945 dan pasal 28C ayat 2 UUD 1945. Tindakan penyiraman air keras bukan hanya serangan terhadap satu individu, tetapi juga dapat menjadi bentuk intimidasi terhadap kebebasan berekspresi dan demokrasi. Jika pelaku kekerasan terhadap aktivis tidak ditindaki dengan tegas, maka masyarakat dapat merasa takut untuk menyampaikan kritik, pendapat, atau memperjuangkan keadilan. Kelompok kami mengkritik tindakan kekerasan ini karena tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun. Dalam negara hukum, perbedaan pendapat seharusnya diselesaikan melalui dialog dan jalur hukum, bukan melalui kekerasan. Kasus ini juga menunjukkan bahwa perlindungan terhadap aktivis dan pembelaan hak asasi manusia masih perlu diperkuat. Dampak dari peristiwa ini antara lain, korban mengalami luka fisik, muncul rasa takut, menurunnya rasa aman, dan berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat. Karena itu, kasus seperti ini tidak boleh dianggap sebagai masalah pribadi semata, tetapi juga sebagai persoalan kemampuan dan demokrasi. Menurut saya, kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus bukan hanya serangan terhadap satu orang, tapi juga serangan terhadap kebebasan berpendapat. Jika seorang aktivis yang menyuarakan kepentingan masyarakat justru menjadi korban kekerasan, maka hal ini dapat membuat masyarakat takut untuk menyampaikan kritik dan memperjuangkan keadilan. Saya melihat kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan aktivis di Indonesia yang masih perlu diperkuat. Negara seharusnya menjamin keamanan setiap warga, terutama mereka yang berjuang untuk kepentingan publik. Jika kasus seperti ini terus berlanjut, maka demokrasi akan berjalan tidak sehat, karena masyarakat merasa tidak aman untuk bersuara. Menurut pendapat saya, perbedaan pendapat tidak boleh diselesaikan dengan kekerasan. Tindakan penyiraman air keras menunjukkan rendahnya penghargaan terhadap hak asasi manusia. Siapapun pelakunya, tindakan ini harus diproses secara adil agar masyarakat percaya bahwa hukum benar-benar melindungi semua masyarakat. Menurut saya, kasus ini juga menjadi pengingat bahwa kekerasan terhadap aktivis memiliki dampak yang luas. Korbannya bukan hanya korban yang diserang seperti Andri Yunus, tetapi juga masyarakat yang kehilangan keberanian untuk mengkritik atau menyampaikan aspirasinya. Jika rasa takut masyarakat itu lebih besar daripada keberanian untuk bersuara, berbicara, maka kontrol masyarakat atau kesadaran masyarakat terhadap demokrasi itu akan semakin melemah. Menurut pendapat saya, solusi terbaik bukan hanya menghukum pelaku dengan berat, akan tetapi juga membangun budaya yang menghargai perbedaan pendapat. Pemerintah, aparat, penegak hukum, dan masyarakat harus bersama-sama menciptakan ruang yang aman bagi siapa saja untuk menyampaikan kritik tanpa adanya ancaman kekerasan. Demokrasi yang baik bukanlah demokrasi yang membungkam suara kritis, melainkan demokrasi
Demokrasi yang baik adalah demokrasi yang mampu melindungi setiap orang yang berani menyuarakan kebenaran. Kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus menunjukkan bahwa perlindungan aktivis dan pembela hak asasi manusia masih perlu diperkuat. Penegak hukum harus dilakukan secara tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu, agar pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Semua pihak harus bekerjasama menciptakan lingkungan yang aman sehingga warga negara dapat menyampaikan pendapat tanpa rasa takut. Diharapkan kasus kekerasan terhadap aktivis tidak terulang kembali, serta nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi ditegakkan dengan baik. Untuk mencegah terulangnya kasus yang serupa dengan kasus Andri Yunus, pendidikan mengenai hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi harus diperluas secara menyeluruh di lingkungan sekolah, kampus, serta masyarakat luas, agar budaya kekerasan dapat dikurangi secara bertahap. Selain itu, setiap perbedaan pendapat yang muncul seharusnya diselesaikan melalui jalur yang damai seperti dialog, musyawarah, dan proses hukum yang berlaku, dan tidak boleh diselesaikan dengan tindakan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia. Mengenai kasus tersebut, lembaga pemerintah perlu terus mengawal kasus-kasus pelanggaran HAM seperti contohnya penyiraman air keras terhadap Andri Yunus agar proses penegakan hukum itu tetap berjalan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian bagi masyarakat juga harus berani melaporkan setiap bentuk ancaman atau kekerasan yang mereka alami agar pelaku kekerasan tersebut tidak merasa kebal terhadap hukum. Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang memberikan perlindungan khusus bagi para aktivis yang memperjuangkan kepentingannya untuk masyarakat dan publik. Proses penegakan hukum harus dijalankan dengan tegas dan transparan agar para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.